Halo guys, selamat datang di Divikedu. Perkenalkan, namaku Kurobu. Di sini aku bertugas mengajak teman-teman semuanya untuk menyelami sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, teman-teman pastinya penasaran kan? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Di pagi yang sangat cerah ini, kita akan membahas suatu hal yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu mempelajari sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Berbagai undang-undang dasar pernah diberlakukan di Indonesia sehingga mengubah bentuk negara dan sistem pemerintahan. Adakah yang tahu apa saja undang-undang dasar yang berlaku tersebut? Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Pak. Undang-Undang Sementara 1950, Pak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pak. Yap, bagus sekali anak-anakku semuanya. Wah, pintar-pintar semuanya ya. Sejak masa pembelakuan Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bangsa Indonesia mengalami dinamika dan goncangan yang disebabkan intervensi penjajah Belanda. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini berlaku selama periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara yang diterapkan ialah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada Undang-Undang Dasar ini dianggap belum sempurna dan bersifat sementara. Tepat sehari setelah pembacaan teks proklamasi, Undang-Undang Dasar ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang melandai sebagai konstitusi tertulis pertama di Indonesia. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, yaitu 4 alinea dan 37 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar ini berlaku selama periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara yang diterapkan ialah negara serikat dengan sistem pemerintahan parlementer yang dikepalai oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 tetap dijalankan, namun hanya berlaku di negara Republik Indonesia saja. Lahirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda 1 dan 2 yang terjadi di beberapa kota besar. Tujuan utamanya ialah untuk merebut daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan melumpuhkan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Pusat pemerintahan Republik Indonesia beribu kota di Yogyakarta. Dalam kota ini terjadi serangan umum yang melibatkan Belanda dengan TNI untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan. Setelah peristiwa penangkapan Soekarno beserta jajarannya di Yogyakarta pada agresi militer Belanda II untuk mengisi kekosongan kursi pemerintahan, didirikanlah pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden sementara, yaitu Syarifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar ini berlaku selama periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara yang diterapkan ialah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer yang terdiri dari beberapa kabinet. Pada masa ini, Soekarno menerapkan sistem demokrasi liberal. Dalam prosesnya, masyarakat menghendaki bentuk negara kesatuan dengan harapan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Pemungutan suara untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 disepakati pada pertemuan ketiga pada tanggal 2 Juli 1959 yang menghasilkan suara 263 mendukung dan 203 menolak. Selama periode ini, kondisi politik di Indonesia tidak stabil dengan 7 kali pergantian kabinet. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun konstitusi baru menyebabkan Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang ini berlaku selama periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999.
Pada Undang-Undang Dasar ini kembali menerapkan bentuk semula, yaitu negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang Dasar ini juga dianggap sebagai dasar hukum yang mengikat dan lebih lengkap dibandingkan dengan versi sebelumnya. Setelah pembacaan dekret, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian, Soeharto menerapkan sistem demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya, di era reformasi, ditandai dengan munculnya banyak partai di bawah kepemimpinan B.J. Habibie hingga sekarang. Nah, dari penjelasan materi yang Pak Guru sampaikan tadi, harapannya anak-anakku semuanya dapat memahami dan terus belajar sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia sehingga dapat memetik sebuah pelajaran yang penting. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Izin bertanya Pak, apa manfaat pentingnya bagi kami sebagai seorang pelajar untuk mempelajari sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia? Tentu saja sangat penting karena dengan mempelajari sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, artinya kita memiliki kesadaran untuk menghargai semangat perjuangan para tokoh bangsa. Dengan demikian, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara menjaga keutuhan konstitusi dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sini paham kan anak-anak? Paham Pak Guru. Baiklah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat yang besar. Kelas saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yeay, selesai. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi? Seru banget kan pastinya? Teman-teman semuanya tetap semangat belajar ya, agar kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sekian dari Kurobu, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Setelah teman-teman semuanya menyimak video pembelajaran tadi, selanjutnya dapat melakukan refleksi, yaitu apakah selama ini teman-teman sudah berperilaku menjaga keutuhan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Kurobu tunggu jawabannya ya.